Franchise Fast and Furious adalah fenomena yang membawa dampak besar pada budaya modifikasi mobil di seluruh dunia. Dimulai dari balap jalanan dan geng anak mobil di Los Angeles, seri film ini berkembang menjadi gaya hidup dan tren di kalangan pecinta otomotif. Hari ini, kita akan membahas sebuah franchise film yang menghadirkan tokoh-tokoh ikonik seperti Brian, Dom, dan Han. Fast and Furious, sebuah film dengan gigi transmisi mobil terbanyak di dunia. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ingat kata Dom. Aku tidak punya teman, yang aku punya adalah keluarga. Jadi, yuk bergabung jadi bagian dari keluarga kami dengan cara follow Instagram dan TikTok kami, serta jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sebelum The Fast and the Furious populer, sebenarnya di Amerika sendiri budaya anak mobil seperti aliran modifikasi hot rod, drag race, dan NASCAR sudah cukup besar di sana. Brand mobil Amerika mengandalkan bodi besar dan mesin cc yang juga besar disebut American Muscle Car. Namun, dengan adanya krisis minyak di Amerika pada dekade 1970-an, menyebabkan masuknya mobil-mobil impor dari Jepang dan Eropa yang memiliki bodi kecil dan mesin yang lebih efisien. Seiring berjalannya waktu, ekonomi Jepang juga ikut berkembang dikarenakan industrialisasi dan bisnis. Pada era 1990-an, karena melejitnya ekonomi Jepang, budaya modifikasi mobil pun ikut berkembang. Di Jepang, budaya anak mobil tumbuh dengan pesat, seperti kegiatan drifting, touge, ugal-ugalan di jalan tol pada malam hari, dan memecahkan speed record di Yatabe sering dilakukan oleh anak muda, yang mana kebanyakan dilaksanakan secara underground alias ilegal. Brand mobil seperti Nissan, Toyota, Mazda, dan Mitsubishi sering dioprek oleh anak muda untuk memiliki performa tinggi serta memaksimalkan potensi modifikasi mobil tersebut dengan menggunakan parts aftermarket yang kemudian menjadi istilah GDM. Apa itu GDM? GDM adalah singkatan dari Japanese Domestic Market yang mengacu pada mobil dan parts yang dibuat serta dijual khusus hanya untuk pasar domestik Jepang. Di Amerika, mobil GDM sulit diakses karena regulasi impor yang ketat, seperti uji emisi dan crash test. Fenomena ini menghasilkan impor culture, mengacu pada mobil-mobil yang diimpor ke Amerika, baik dari Eropa dan Jepang. Impor culture menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari dominasi muscle car Amerika, dengan berfokus pada performa dan gaya modifikasi yang lebih unik. Seiring meningkatnya minat konsumen di Amerika, beberapa pabrikan Jepang mulai beradaptasi dengan pasar Amerika yang kemudian disebut USDM atau United States Domestic Market. Brand seperti Toyota meluncurkan merek mewah khusus untuk pasar Amerika, yaitu Lexus. Mobil ini dirancang untuk memenuhi selera konsumen Amerika yang mencari kombinasi kualitas ala Jepang dan kemewahan ala mobil-mobil Eropa dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika adalah pasar yang potensial bagi produsen mobil Jepang. Dikarenakan banyaknya pengguna mobil-mobil impor asal Jepang di Amerika, terdapat event seperti Hot Import Nights atau HIN dan SEMA Auto Show, walaupun SEMA tidak hanya berfokus pada mobil impor saja. Sebagai beberapa contoh acara pameran otomotif yang populer di Amerika Serikat dan berperan penting dalam memperkenalkan budaya mobil GDM ke pasar Amerika. Acara-acara ini memberikan ruang bagi pemilik mobil GDM untuk memamerkan hasil modifikasi mereka, sekaligus menginspirasi modifikator lain. Hal ini membantu membangun komunitas yang solid, sehingga pecinta mobil bisa bertukar ide dan berbagi pengalaman. Tak hanya memajang mobil-mobil modifikasi, acara ini juga menampilkan para model wanita yang menciptakan acara menjadi lebih menarik. Yang harus diingat, ini adalah dekade 90-an. Internet belum semudah sekarang. Akses yang sulit terhadap mobil dan parts GDM memberi kesan eksklusif dan menjadikannya barang langka. Budaya modifikasi di Amerika pada akhirnya terpengaruh oleh tren dari Jepang. Ditambah dengan populernya game Gran Turismo yang diluncurkan pada 1998, menambah daya tarik mobil-mobil GDM menjadikannya lebih populer di kalangan anak muda. Inspirasi dari Jepang mencakup gaya modifikasi, peningkatan performa tenaga mesin, penambahan body kit gondrong ala 90-an, penggunaan decal yang eye-catching dan mengganti velg khas Jepang dengan warna eksentrik yang trendy pada masanya. Ya, kalau sekarang udah pasti dibilang laser nih. Yang akhirnya budaya impor car ini menciptakan persaingan dengan komunitas tuner V8 Amerika yang lebih berfokus pada mesin ber-cc besar.
Mobil-mobil impor asal Jepang dan Eropa yang lebih ringan dan fleksibel menjadi alternatif bagi mereka yang mencari performa tinggi tanpa mengandalkan mesin yang berkapasitas besar dan berbodi lebar khas mobil Amerika. Hal ini menciptakan budaya baru, yaitu import versus tuner dan serangkaian sindiran-sindiran antar komunitas. Majalah otomotif sebagai media komunikasi berperan penting dalam memperkenalkan budaya impor culture, budaya GDM khususnya. Beberapa media melihat potensi industri di balik tren mobil impor ini, dan mulai menerbitkan artikel, foto, serta panduan modifikasi yang terkait dengan GDM. Majalah seperti Import Tuner menjadi salah satu contoh. Sama seperti pada car show, majalah Import Tuner terdapat para wanita Asian American yang seksi sebagai sampul. Ya cukup effort sih, bahkan dari sampulnya harus yang GDM juga John. Dengan adanya liputan di majalah, tren ini semakin terlihat sebagai industri yang besar. Inspirasi utama dari film The Fast and the Furious berasal dari sebuah artikel berjudul Racer X yang ditulis oleh jurnalis Ken Lee. Artikel tersebut diterbitkan di majalah Five, sebuah majalah yang berisi tentang budaya urban dan hip hop pada akhir 90-an. Artikel tersebut berfokus pada seorang pembalap jalanan di New York serta kehidupan komunitas balapan jalanan yang eksklusif dan beresiko tinggi. Artikel Racer X menggambarkan dunia balap jalanan yang penuh persaingan, adrenalin, liar, dan persahabatan. Artikel ini membawa pembaca ke dalam kehidupan para pembalap jalanan yang gemar memodifikasi mobil mereka untuk mendapatkan performa terbaik. Ken Lee menyoroti bagaimana balapan ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang harga diri, skill, dan nyali. Dalam artikel tersebut, kehidupan para pembalap jalanan digambarkan dengan sangat realistis. Mereka sering menghabiskan waktu untuk memodifikasi mobil, merencanakan balapan, taruhan, dan menjaga hubungan erat dengan sesama pembalap. Persaingan dan solidaritas dalam komunitas ini sangat kuat, dengan resiko yang cukup tinggi karena balapan ini seringkali ilegal dan berpotensi menciptakan bahaya di jalanan umum. Ketika seorang produser film yang bernama Neil Moritz membaca artikel ini, dia terinspirasi untuk mengadaptasi dunia balap jalanan yang diangkat oleh Ken Lee ke dalam layar lebar. Ia segera menghubungi Rob Cohen ketika melihat potensi untuk mengembangkan cerita yang tidak hanya tentang kecepatan dan modifikasi mobil, tetapi juga tentang ikatan persahabatan dan konflik antar karakter di dunia yang penuh tantangan ini. Film pertama The Fast and the Furious sebenarnya sempat diragukan oleh Universal Studios sebelum perilisannya. Tim produksi Universal Studios tidak yakin apakah film bertema balap jalanan dan kultur mobil GDM bisa menarik perhatian penonton luas, terutama karena genre seperti ini belum pernah diangkat dalam skala besar. Di luar Amerika sendiri sudah ada film bergenre balap jalanan dan gaya hidup urban seperti film Shutoko Shoku asal Jepang dan Taxi asal Prancis, namun tidak sampai menyentuh box office. Ketika dirilis pada tahun 2001, film ini mendapatkan respon yang melampaui ekspektasi, terutama dari penonton muda dan anak mobil. Dengan anggaran sekitar $38 juta, The Fast and the Furious meraih pendapatan box office global lebih dari $200 juta. Gila sih John, bisa untung sampai 526%. Kesuksesan tak terduga ini membuka jalan bagi sequel, yang kemudian berkembang menjadi franchise besar seperti sekarang. Sebagai unsur dramatisasi cerita, film ini menambahkan unsur action dan car chase untuk menambah dramatisasi cerita dan membuatnya lebih menarik bagi audiens. Film ini juga mendepankan estetika visual seperti decal yang mencolok, body kit yang agresif, dan penggunaan nos yang didramatisir tentunya, sesuai dengan tren modifikasi anak muda pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Mobil-mobil GDM segera menjadi simbol dari kehidupan balapan jalanan yang penuh gaya, menjadikan The Fast and the Furious sebagai inspirasi utama bagi komunitas modifikasi di seluruh dunia. Film The Fast and the Furious tidak akan ikonik tanpa peran kreatif Rob Cohen, sang sutradara, dan Craig Lieberman, konsultan otomotifnya. Craig Lieberman memainkan peran penting dalam memilih mobil yang digunakan. Mobil-mobil seperti Honda Civic, Mitsubishi Eclipse, dan Acura Integra hadir dalam film. Mobil-mobil ini menjadi faktor penting yang menarik dalam film, selain daripada aktor itu sendiri. Sementara itu, Nissan Maxima dan Toyota Supra Mark IV merupakan milik Lieberman yang dirental oleh rumah produksi film. Ia juga memastikan agar detail modifikasi dan performa mobil ditampilkan sesuai dengan budaya GDM, menjadikan film ini terlihat menarik dan relate bagi komunitas modifikasi. Walaupun film ini sempat diragukan apakah akan booming atau tidak, tetapi tim produksi tetap tidak main-main.
Mereka harus membeli banyak mobil dan body kit sebagai stunt car. Mereka memilih body kit seperti Veilside dan Sea West. Kalau anak sekarang bilang, ini film nguliknya dalam dan berhasil ngerekrut orang ngerti. Supra dalam film dimodifikasi dengan sistem NOS dan berbagai upgrade lainnya untuk persiapan dalam kompetisi Race Wars. Penampilan Toyota Supra dalam film ini menjadikannya mobil impian bagi para pecinta mobil. Setelah kesuksesan besar The Fast and the Furious, dunia modifikasi berkembang dengan cepat. Antara film pertama dan film kedua terdapat sebuah short film yang berjudul The Turbocharged. Merupakan short film pengantar bagaimana Brian mendapatkan Skyline GTR saat menjadi pelarian setelah ia gagal menyelesaikan misinya dan malah menyelamatkan Dom. Dalam film kedua ini, tidak terdapat banyak perubahan. Hanya variasi mobilnya mulai bertambah. Tak hanya GTM saja, Euro dan Muscle mulai dapat banyak panggung. Di lain hal, Skyline GTR dan Supra MK4 mulai menjadi mobil impian dan semakin sulit didapat. Permintaan yang tinggi membuat harga kedua mobil ini pada masa sekarang melonjak tajam. Terutama karena produksi Supra MK4 telah dihentikan dan Skyline GTR sulit diakses di Amerika. Bahkan Skyline R33 yang digunakan Leon dalam film sampai harus dihancurkan karena sengketa nomor identitas kendaraan. Walaupun Skyline GTR R33 dan R34 ada dalam film, Skyline GTR sebenarnya menghadapi berbagai tantangan untuk bisa masuk ke Amerika, terutama karena regulasi ketat di Amerika. Skyline GTR mulai dari R32, R33, dan R34 dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan emisi, membuatnya sulit diimpor kecuali sudah berusia 25 tahun. Di akhir 90-an, perusahaan seperti Motorex di Amerika sebenarnya pernah mengimpor Skyline pada saat baru diluncurkan. Mereka memodifikasi Skyline GTR sesuai standar Amerika, meski akhirnya mengalami masalah hukum. Karena sulitnya memasukkan Skyline GTR inilah justru meningkatkan daya tarik Skyline GTR di Amerika sebagai mobil yang langka dan eksklusif. Bila di Indonesia kita kebingungan kok ada orang punya mobil setir kiri, maka di Amerika justru setir kanan yang merupakan mobil spesial. Bahkan mereka berusaha memasukkan pickup, K-car, dan mobil unik dari Jepang yang tidak ada di pasar Amerika dengan aturan di atas 25 tahun tersebut. Pada film ketiga, Universal Studios ingin mencoba sesuatu yang baru. Mereka mencoba mengembangkan cerita dengan kenakalan anak SMA dan drift sebagai jenis balapan. Uniknya, naskah film ini merupakan audisi terbuka dan ditulis oleh Chris Morgan yang merupakan seorang penggemar dari film ini. Namun, pada film ketiga ini, Paul Walker dan Vin Diesel tidak mendapat peran utama. Dengan mengangkat Tokyo sebagai latar belakang cerita, Universal Studios berupaya memperluas daya tarik franchise ke audiens internasional, khususnya di Jepang dan Asia, memberikan nuansa yang berbeda dan segar, dengan elemen-elemen seperti gaya hidup remaja Tokyo, lingkungan perkotaan yang ramai, dan tentunya budaya drifting. Produksi Tokyo Drift menghadapi tantangan besar karena Tokyo memiliki aturan ketat mengenai pengambilan gambar di lokasi umum, terutama di jalanan yang padat. Beberapa pengambilan gambar dilakukan dengan metode guerrilla filming, di mana tim produksi syuting dengan cepat dan terkadang tanpa izin. Untuk adegan-adegan drifting yang kompleks, terutama di lokasi sempit seperti parkiran bertingkat, tim produksi melibatkan pembalap profesional yang memiliki keterampilan tinggi dalam drifting. Salah satunya ialah sang legenda drifting itu sendiri, Keiichi Tsuchiya, yang juga masuk sebagai cameo. Masih ingat dengan para wanita yang menjadi sampul dalam majalah Infortuner? Mereka masuk dalam film Tokyo Drift. Mereka adalah Kayla Yu dan Aiko Tanaka. Setelah Tokyo Drift, franchise ini mengalami perubahan besar, bergeser dari fokus awalnya pada balap jalanan ke aksi berskala global yang menampilkan adegan stunt berbahaya. Namun, trilogi awal tetap yang lebih ikonik bagi komunitas otomotif karena menggambarkan persahabatan, kecepatan, dan budaya balap jalanan. Sementara sisanya dianggap lebih mirip film stuntman yang berfokus pada aksi daripada kehidupan anak mobil. Memang harus diakui pendapatan film seri terbaru lebih besar daripada trilogi awal. Penggunaan NOS yang didramatisir dalam film ini menjadi inspirasi bagi game balap jalanan seperti NFS Underground dan Asphalt yang segera menjadi game favorit bagi anak mobil dan menambah pengalaman bermain game yang berbeda dan memacu adrenalin. Beberapa dari pemeran Fast and Furious juga merupakan car guys yang memiliki koleksi mobil hobi mereka sendiri, seperti Sang Kang yang memerankan Han dan Paul Walker yang memerankan Brian O'Connor. Sang Kang memiliki kecintaan besar terhadap mobil. Salah satu proyek mobil terkenal miliknya adalah Fuguzi, sebuah Datsun 240Z yang dimodifikasi dengan mesin RB26 yang telah dicune oleh G-Ready, memakai body kit yang terinspirasi dari gaya GDM dan dipasangkan dengan TE37. #TE37 tidak pernah salah.
Selain itu, dia juga terlibat dalam beberapa proyek seperti Veilside 400Z yang didandani mirip RX-7 Veilside yang ia gunakan dalam film Tokyo Drift. Sementara itu, Paul Walker pernah berkunjung ke tuner legendaris Jepang, Mainz. Sebagai penggemar berat mobil GTM, terutama sekalian GTR, Paul melihat langsung proses tuning dan peningkatan performa racikan ala Mainz, serta mencoba mengemudikannya. Kunjungan ini membuktikan kecintaannya pada mobil GTM. Ada banyak fans yang memodifikasi mobil mereka agar mirip seperti dalam film Fast and Furious. Membuktikan popularitas film ini sangat luas. Hal ini karena mereka mengidolakan seri film ini. Ada juga faktor nostalgia dan mereka terinspirasi gaya hidup yang ada dalam film Fast and Furious. Di Indonesia sendiri, ada bengkel Prabus yang mengoleksi dan memodifikasi mobil-mobilnya agar mirip seperti di film Fast and Furious. Menjadi bukti, film ini tak hanya terkenal secara global, namun juga relate dengan budaya anak mobil yang ada di Indonesia.